Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas bahasa Inggris, belajar bareng Mr. James. Kita masuk hari ke-8 hari ini, dan materi bahasan kita hari ini masih kalimat negatif, di mana lanjutan dari materi kemarin, so kita langsung saja. Nah, ini yang kemarin kita pelajari, bentuk negatif pada kalimat dasar dengan penambahan not, di mana bentuk negatif pada kalimat dasar menghasilkan kata tidak dan kata bukan. Sekarang kita lihat bentuk negatif pada kalimat lainnya, yakni yang pertama yang akan kita lihat, ya kalimat sedang, dengan menambahkan not. Ya, kita sisipkan not sebelum studying. Nah, dari struktur kalimatnya tidak masalah ya. Sekarang, pertanyaannya, bentuk negatif dari kalimat sedang ini menghasilkan kata negatif apa? Tidak, bukan, belum, atau jangan. Bentuk negatif dari kalimat sedang itu masih menghasilkan kata tidak. Namun berbeda dengan kata tidak pada kalimat dasar. Yang ini tidak sedang, di mana digunakan untuk menggambarkan situasi yang sementara berlangsung atau sedang terjadi. So, polanya sederhana, hanya saja tambahkan not setelah kata bantu. So, kita langsung latihan saja. Sama, tugas Anda, klik pause, kerjakan latihannya, setelah itu baru boleh mengklik play kembali. Waktunya 5 detik. Sekarang kita lihat jawabannya. Ya, tidak sedang, so kita pakai is not dulu. Ya, use-nya kita pakai ing menjadi using. Kalimat keduanya, ya ini kalimat sedang biasa. Kalimat berikutnya, ini ada dua kalimat juga ya. Yang pertama, ya karena they or not, belajarnya kita pakai ing, studying. Kalimat yang terakhir, ini hanya satu kalimat. Ya, kita pakai am not. Talk-nya kita pakai ing menjadi talking. Nah, sekarang Anda perhatikan, kenapa saya menggunakan tanda kurung pada kata sedang. Karena memang biasanya dalam keseharian, kita jarang, bahkan hampir tidak pernah menggunakan kata sedang dengan kata tidak. Misalkan, dia tidak sedang pakai laptop kamu. Kita lebih sering hanya menggunakan kata tidak. Misalkan, dia tidak pakai laptop kamu. Nah, ketika hanya menggunakan kata tidak, Anda harus bisa membedakan situasinya. Apakah ini sedang berlangsung atau tidak? Sehingga pola yang digunakan apakah tidak pada pola kalimat sedang atau tidak pada pola kalimat dasar. Misalkan, kita di ruangan yang sama, tapi kita tidak duduk sama-sama. Kalau kita terjemahkan, but, nah ini tidak duduk. Pola yang digunakan bisa pola tidak pada kalimat sedang atau tidak pada kalimat dasar. So, kita bisa bilang, we are not sitting together, atau we don't sit together. Ini menyampaikan pesan yang berbeda. Kalau saya mengatakan we are not sitting, artinya saya menceritakan situasi atau keadaan saat ini. Misalkan hari ini ada ujian, dan saya dengan Andi ditempatkan pada ruangan yang sama. Tapi saya bilang saya tidak bisa bantu Andi karena kita saat ini tidak duduk sama-sama. Sehingga saya gunakan we are not sitting together. Berbeda ketika saya bilang we don't sit together, ini maknanya bukan hanya saat ini, tapi selama ini kita tidak duduk sama-sama. Misalkan saya sekelas sama Andi, so kita seruangan. Dari kelas 1 sampai kelas 3, tapi kita nggak pernah duduk sama-sama. Sehingga yang saya gunakan, we don't sit together. Oke? Sekarang kita contoh lagi. Dia sedang nonton, tapi dia tidak nonton MotoGP. Kita coba terjemahkan, he is watching, but... Nah, hanya kata tidak di sini.
Kalau lihat dari konteks kalimatnya, pola yang kita gunakan pola tidak pada kalimat sedang atau kalimat dasar. Ya, dari pola ini yang kita gunakan pola tidak pada kalimat sedang. So he's not watching MotoGP. Berbeda ketika saya mengatakan he doesn't watch MotoGP, ini maknanya bukan hanya saat ini. Maknanya lebih luas kalau selama ini dia memang nggak nonton MotoGP. Bisa jadi dia tidak suka MotoGP. Contoh lagi, saya tidak memikirkannya. Ya, saya bisa menggunakan I'm not thinking about it atau I don't think about it. Pesannya berbeda ya. Ketika saya menggunakan I'm not thinking, saya menjelaskan saat ini saya nggak mikirin tentang hal itu. Saya lagi mikirin hal yang lainnya. Nah, ketika saya mengatakan I don't think, ini maknanya lebih luas. Bukan hanya saat ini, tapi memang selama ini tuh saya nggak mikirin soal itu. Bisa jadi pesannya saya tidak peduli soal itu. Karena selama ini saya nggak mikirin. Oke, saya harap Anda bisa bedakan. Sekarang kita coba latihan lagi. Yang kita uji sekarang adalah kata tidak dan kata tidak yang sedang berlangsung. Saya kasih kosakatanya. Ya, aturannya sama. 5 detik, klik pause, kerjakan latihannya. Setelah itu, klik play kembali. Ya, sekarang kita lihat jawabannya. Ini ada 2 kalimat. Kalimat yang pertama dan ini kalimat yang kedua. Ya, ini tidak sedang, so kita pakai or not dulu. Practice-nya kita pakai ing. Kalimat yang kedua, ya kita pakai don't. Kalimat berikutnya, ini juga ada 2 kalimat. Yang pertama tidak sedang, so I'm not. Ya, teach-nya kita pakai ing. Yang berikutnya langsung don't. Teach kata kerja bentuk pertama. Ya, kalimat yang terakhir, ini ada 3 kalimat. Yang pertama tidak yang biasa, so langsung doesn't, karena subjeknya he. Kalimat yang kedua, ya ini tidak sedang, so kita pakai is not. Belajarnya study kita pakai ing. Ya, kalimat ketiga kalimat sedang, so is sleeping. Oke, saya harap pemahaman Anda semakin kuat, semakin bisa membedakan tidak yang biasa dan tidak yang sedang berlangsung. Sekarang kita lanjut. Sekarang kita lihat kalimat negatif pada kalimat berikutnya. Karena kalimat berikutnya adalah kalimat sudah dengan pola yang sama, yakni I have. So, kita lihat sekalian. Kita tambahkan not. Nah, karena ini adalah kalimat sudah, berarti lawan dari kata sudah, negatifnya, ya, membentuk kata belum. So, untuk pengucapan kata belum, polanya sangat sederhana. Ya, dari kalimat sudah, Anda tambahkan not aja setelah have atau has. Yang pastinya tetap diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Dan kalau bukan kata kerja, tetap pakai been. Tidak berubah polanya. Sekarang kita latihan saja. Kosakatanya sama, waktu Anda 5 detik, klik pause dan kerjakan latihannya. Kita lihat jawabannya. Yang pertama, ya ada 2 kalimat ya. Yang pertama, we. Ya, kita pakai have. Kita pakai been dulu karena di sini atau here bukan kata kerja. But, ya belum. So, karena they kita pakai have not atau haven't. Ya, tetap bentuk ketiga arrived. Kalimat berikutnya, ya ini ada 2 kalimat juga. Karena I kita pakai have, langsung
diikuti kata kerja bentuk ketiga dari jelaskan, explained, ya everything, but, nah ini belum, so kita pakai hasn't dulu, ya bentuk ketiga dari understand, yakni understood. Kalimat yang ketiga, ya ini ada dua kalimat juga, kita pakai has dulu, kita pakai been karena to-nya bukan kata kerja. I, ya kita pakai haven't atau have not. Tapi kali ini kita sisipkan been dulu karena to-nya bukan kata kerja. Latihan berikutnya sama, ada dua kalimat juga. Ya kita pakai have, tell-nya kita pakai bentuk ketiga told. Ya belum, kita pakai haven't, sama told. Ya kalimat yang terakhir ada dua kalimat juga. Yang pertama, nah sudah, Andi dan Iwan, kita pakai have atau has? Ya kita pakai have, karena rujukannya ke mereka. Ya langsung bentuk ketiga. Kalau Rita yang kita pakai, ya has, menjadi hasn't atau has not, ya finished. Oke, itu untuk pengucapan belum. Saya kira ini sederhana karena polanya tidak berubah, hanya saja ada penambahan not. So, sekarang kita lihat 4 kalimat utama sudah dibuat dalam bentuk negatif, di mana pada kalimat dasar menghasilkan kata tidak dan bukan, pada kalimat sedang menghasilkan kata tidak pada situasi yang sedang berlangsung, dan kalimat yang ketiga dan keempat menghasilkan kata belum. Nah, masih ada satu kata lagi, yakni kata jangan. Nah, digunakan pada kalimat yang mana? Yang jelas, bukan pada 4 kalimat utama ini. Karena kalimat jangan itu dibentuk pada kalimat perintah, di mana akan kita bahas hari Kamis nanti. Sekaligus kita rangkum semua kalimat negatif dalam bentuk latihan. So, cukup untuk kali ini. Kalau ada pertanyaan, boleh sampaikan di kolom komen. Kita ketemu lagi hari Kamis. Bye.